Pemirsa menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024, khusus pemilihan gubernur, pilgub, dan wakil gubernur Bali sudah hangat diperbincangkan, terutama pasangan kandidat siapa dan lawan siapa yang akan maju bertarung memperebutkan kursi Bali 1 dan 2 masa jabatan periode 2024-2029. Di internal Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali yang menguasai 32 kursi dari 55 kursi di DPRD Provinsi Bali, Santer merekomendasikan Gubernur Bali periode 2018-2023, Wayan Koster yang sekaligus incumbent untuk kembali maju pada Pilgub 2024. Bahkan sejumlah DPC PDI Perjuangan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten di Bali sepakat merekomendasikan kembali Wayan Koster sebagai calon gubernur Cagup Bali. Seperti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem melalui rapat internal DPC. DPC PDI Perjuangan di kabupaten kota lainnya juga nampaknya akan melakukan hal yang sama. Selain merekomendasikan Cagup Bali, DPC PDI Perjuangan ini juga merekomendasikan calon wakil gubernur Cawagup yang akan mendampingi Wayan Koster. Ada dua nama kandidat kuat yang direkomendasikan, yakni Cho Aceh yang merupakan wakil gubernur Bali incumbent dan juga Bupati Badung Inyoman Giripraste. Kedua tokoh ini berpeluang mendampingi Wayan Koster. Dari kedua kandidat Cawagup ini, yang dinilai paling kuat untuk mendampingi Wayan Koster adalah Giripraste. Bupati Badung yang terkenal bares ini dinilai mampu meningkatkan elektabilitas Wayan Koster untuk melawan pasangan calon lainnya. Apalagi Giripraste pernah menjadi ketua tim pemenangan Wayan Koster Cho Aceh pada Pilgub 2018 silam. Kendati demikian, pada beberapa kesempatan Giripraste enggan berkomentar bahwa dirinya diusulkan berpasangan dengan Wayan Koster untuk maju pada Pilgub 2024 mendatang. Ia mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan penghargaan bagi dirinya. Namun sebagai kader, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di sisi lain, kendati PDI Perjuangan Bali bisa mengusulkan calonnya sendiri tanpa koalisi, namun Wayan Koster selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Bali kini terus menjalin komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi, termasuk Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo Gibran saat pemilu 2024 lalu. Menurutnya, suasana Pilpres dan Pilkada di daerah jauh berbeda. Dikatakan pada Pilkada nanti semua partai akan memikirkan strategi yang akan menguntungkan masa depan partainya, sehingga belum tentu pola partai di KIM saat Pilpres otomatis diterapkan di Pilkada. Bisa saja partai di KIM mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan pada Pilkada. Koster berharap koalisi PDI Perjuangan Bali dengan partai lainnya bisa terwujud untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai kehendak masyarakat Bali. Namun di sisi lain, Partai Golkar yang merupakan bagian dari KIM mengharapkan agar partai-partai yang tergabung dalam KIM terus solid hingga di Bali. Dengan demikian, Partai Golkar bersama Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PSI di Bali bisa mencalonkan Cagup Bali untuk melawan pasangan calon dari PDI Perjuangan Bali. Pasalnya baik Partai Golkar maupun Partai Gerindra belum bisa mencalonkan cagup tersendiri, sebab Partai Golkar hanya memperoleh 7 kursi atau 12,73% di DPRD Provinsi Bali. Begitu juga dengan Partai Gerindra yang hanya memperoleh 10 kursi atau 18,18%. Syarat ambang batas pencalonan kepala daerah sedikitnya 20%, jumlah kursi DPRD atau 15%, akumulasi suara sah pemilihan anggota DPRD. Sehingga mau tidak mau partai ini harus berkoalisi untuk bisa mencalonkan cagup tersendiri. Kendati demikian, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Inyoman Sugawokori, tidak menutup kemungkinan juga berkoalisi dengan Partai Nasdem, termasuk juga dengan PDI Perjuangan. Menurutnya perkembangan politik sangat dinamis, apa saja bisa terjadi dalam dunia politik. Yang jelas Partai Golkar akan melihat calon-calon yang potensial untuk diusung berdasarkan hasil survei independen yang dilakukan DPP Partai Golkar. Winata Bali Post melaporkan.